Episode 25. Wanita berambut pendek dengan hiasan bandana, memakai gaun selutut berwarna pink salem, jelas sangat menyatu dengan kulitnya yang putih bersih. Celemek terpasang di bagian depan badannya. Wanita itu sedang memasukkan adonan dessert ke dalam wadah plastik berukuran sedang. Dia begitu serius hingga sapaan pun tak dia dengarkan. "Serius amat sih," ucap Nadini Andrea. Hampir 2 bulan ini dia tak pernah alpa mengunjungi sahabatnya guna menghibur ataupun memberikan dorongan. Arumi anggun menoleh dan tersenyum dengan lembut. Dini melangkah mendekat dan membantu sahabatnya untuk menyelesaikan pekerjaan. "Banyak pesanan ya?" tanya Dini di sela-sela aktivitasnya. "Iya, untuk acara arisan," jawab Arumi. Dini tersenyum sumringah. "Alhamdulillah ya Mi." Arumi mengangguk. Sudah 2 minggu dia mencoba menggeluti usaha kuliner yang diberi nama Dessert Ayumi. Ini tak lepas dari ide yang diberikan Dini. Arumi sering memposting jualannya di media sosial sehingga banyak yang mengenalnya. Tak disangka banyak pula yang menyukai buatannya. Pesanan demi pesanan berdatangan memenuhi daftar pelanggan. Dia bersyukur karena memang Arumi tak punya kerjaan dan juga alasan menyibukkan diri guna menghilangkan kenangan pahit yang menari di kepala akan rumah tangganya dengan Akmal. Ya, seraya menunggu sidang selanjutnya yang memutuskan seluruh ikatan dengan Akmal, membersihkan dirinya. Dia tak menuntut apa-apa termasuk harta Gonogini. Persetan dengan itu, Arumi tak mau mengambil uang, harta benda dari pria yang pernah menjadi imamnya. Ambil semua, dia sama sekali tak menginginkannya. Atas izin Tuhan, dia bisa berusaha di atas kakinya sendiri. Tak mau berurusan lagi, bahkan ketika pihak pengadilan mengajukan mediasi kepada kedua belah pihak, Arumi menolak mentah-mentah. Lagi pula, Akmal juga tak pernah merespon surat pemanggilan itu, seakan tak mau berpisah. Nadini memotret puluhan dessert yang berjejer di atas meja dengan berbagai varian. Dia memposting di akun WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Sedangkan Arumi membersihkan peralatan yang telah dipakainya. Selang beberapa menit, komentar mulai berdatangan. Banyak yang memesan dengan alamat yang berbeda-beda. Nadini girang bukan main. "Wah, Arumi, banyak yang pesan," ucap Dini seraya memperlihatkan ponsel kepada sahabatnya. "Kalau mau besok, bahan-bahan aku tak cukup." Nadini memainkan jempol membalas satu persatu komen dan pesan tersebut. Dia memberitahu sesuai dengan yang Arumi katakan. "Mending sekarang aku anterin beri perlengkapan," ucap Dini. Dia menawarkan bantuan kepada Arumi. Tanpa berpikir panjang, wanita cantik itu mengangguk. Dia segera melepas celemek yang masih setia terpasang di badannya. Dia menyimpan ke tempat semula. Sesuai kesepakatan, mereka ke supermarket membeli perlengkapan jualan. Dini mendorong troli, sedangkan Arumi yang memilih barang-barang yang akan dia gunakan. Namun, tiba-tiba mata mereka bersitatap dengan seseorang yang amat sangat tidak asing. Meskipun memakai masker dan kacamata, tapi keduanya mengenali. Ketiga orang tersebut berdiri dengan suasana tegang. Debbie memegang perutnya, takut jika kedua orang tersebut menyerangnya dan membuat janinnya celaka. Dini membuka percakapan. "Wanita tak tahu malu yang merebut milik orang." Dia memegang kuat troli tersebut. Suara wanita itu membuat Debbie menelan ludah. Jantungnya mulai memompa dengan hebat. Debbie menguatkan diri dan membuka kacamatanya. "Aku sudah tak punya urusan dengan kalian," ucapnya. Tapi entah mengapa darahnya seakan memanas melihat Arumi. Debbie melihat penampilan mantan istri sang suami. Hal itu membuatnya teringat dengan Akmal yang selalu mengagungkan nama Arumi. "Aku sudah bahagia dengan suamiku, menanti kelahiran buah cinta kami," imbuhnya dengan nada memprovokasi, meski sesungguhnya tak sesuai dengan nyata.
Arumi sakit mendengarnya. Seketika hal tersebut membuatnya teringat dengan pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Namun dia cukup cerdas untuk tidak terpancing. Tak ada yang bertanya. Jawab Arumi singkat, padat dan jelas, namun menusuk. Debbie mengepalkan jemarinya mendengar jawaban Arumi. Dadanya kembang kempis. Pergilah dari situ, kau menghalangi jalan kami. Arumi menjentikkan jemarinya. Debbie menggertakkan giginya, dia membuka masker. Dasar wanita sial. Satu kalimat yang keluar dari mulut Debbie menciptakan kobaran emosi. Dia mengata-ngatai Arumi. Seketika pelanggan berkumpul mendengar itu. Mereka juga melihat wajah Debbie yang sangat tak asing. Ya, wajah yang belakangan ini mengisi beranda sosial medianya. Dia wanita yang terkenal kan, merebut suami orang sampai berbadan dua. Lantang salah satu pelanggan wanita tanpa takut. Iya, benar Bu Ibu, saya sering lihat fotonya. Is, memalukan. Membuka masker, Debbie ternyata pilihan yang salah. Dia mengundang reaksi orang-orang di sekelilingnya. Dasar pelakor, amit-amit dah, ucapnya dengan bergidik. Debbie ditelanjangi tanpa henti di tengah keramaian, terlebih di depan Arumi, istri pertama Akmal. Malunya bukan main, ingin rasanya dia mati saja saat ini. Debbie menggigit bibirnya, wajahnya memerah. Sedangkan Arumi hanya mendengar ocehan orang-orang tanpa menyahut sedikit pun. Tanpa membalas ucapan Debbie, ternyata masyarakat yang lebih dulu membalasnya. Seketika lengkungan senyuman di bibir Dini terbentuk. Keamanan melerai keributan tersebut, sedangkan Debbie memutar balik tubuhnya dan berjalan cepat meninggalkan keramaian yang mempermalukannya. Dia keluar menuju mobilnya. Wanita itu menutup pintu dengan kasar. Tangisnya pecah. Debbie menangis meraung-raung. Dia memukul kemudi hingga tangannya memerah. Kenapa keadaan sekejam ini padanya? Kenapa tidak ada yang menerimanya dengan baik? Semenjak pernikahan dengan Akmal, masalah bertubi-tubi datang menemuinya. Apakah ini balasan yang harus diterima? Debbie menenggelamkan wajahnya pada kemudi. Kepalanya sakit, sangat sakit memikirkan semua. Dia betul-betul stres menghadapinya. Akmal juga tak pernah memperhatikan. Pria itu sibuk dengan dunianya sendiri, tanpa pernah mempertanyakan tentang dia dan janinnya. Akmal menghisap rokok. Dia duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian, dorongan pintu kasar terdengar. Namun tak mengubah posisi pria itu. Dia masih sangat santainya. Akmal tahu jika yang datang adalah sang istri. Debbie melangkah masuk menghampiri Akmal sejurus dengan suara tangisnya. Apa kamu bisa bertindak untuk melindungiku? Orang-orang menghinaku di depan mantan istrimu. Lantangnya wanita itu disertai isakan. Mendengar kata mantan istri, Akmal menghentikan aktivitasnya. Dia menengadah mengatap Debbie. Arumi? Kau bertemu dengan Arumi? Di mana? Debbie menutup wajahnya sesegukan. Bukannya marah, tapi pria yang telah direbut malah balik mempertanyakan sang mantan. Akmal menyimpan batang rokok pada asbak lalu berdiri. Dia memegang erat lengan Debbie. Di mana kau Cukup! Debbie mendorong Akmal. Aku capek, aku sangat lelah. Debbie meremas rambutnya. Akmal menelan ludah. Tidak ada orang yang menerimaku. Semua orang menganggapku rendah, mencemoohku dan menyudutkanku. Debbie memutar tubuhnya meninggalkan sang suami yang masih diam dan termangu. Sedangkan Akmal hanya memikirkan Arumi. Ingin rasanya dia bertemu dengan wanita itu. Namun rasa bersalah yang begitu besar memudarkan percaya dirinya. Arumi dan Dini telah berada dalam mobil. Mereka tak menyangka jika harus bertemu dengan Debbie di tempat itu. Aku salut sama kamu, Mi. Setidaknya kau tak terpancing dengan ucapan wanita itu. Arumi hanya menghela nafas berat. Sekuat tenaga dia menahan gejolak di dalam dadanya. Dia mengangguk lemah.
Ini semua berkatmu, terima kasih selalu ada. Dini berbalik menatap sahabatnya. Berlatihlah untuk kuat, dunia terlalu kejam jika kau sangat lemah, ucap Dini. Namun ada yang mengganjal pikiran Arumi. Mengapa orang-orang tahu? Itu balasan yang harus diterimanya. Dini memegang tangan sahabatnya. Sudah, jangan dipikirkan. Arumi menuruti ucapan Dini. Dia mengangguk mantap. Tak ada gunanya juga dia harus mencari tahu semua. Akmal menatap ponselnya. Banyak panggilan tak terjawab dari kantornya. Asisten Rian juga tak pernah absen mengiriminya pesan. Sudah puluhan hari pria itu tak masuk kerja. Akmal menelpon balik asisten Rian. Selang beberapa detik panggilan itu terhubung. Halo Pak. Terdengar jelas bagaimana suara Rian menerima telepon dari orang yang selama ini dicari-cari. Bagaimana? Akmal tak menjawab sapaan. Dia balik bertanya. Asisten Rian tahu arah pembicaraan bosnya. Mohon maaf Pak, keadaan di kantor sangat kacau. Para karyawan terus mendesak meminta gajinya. Jelas asisten Rian. Sebentar lagi memasuki tanggal gajian selanjutnya. Akmal hanya mendengus mendengar. Pria itu memijat pangkal hidungnya. Dia pusing. Bagaimana tidak, permainan haram yang dilakukannya setiap hari betul-betul menguras rupiahnya. Hingga berani menggunakan dana usahanya. Kemarilah, ucap Akmal. Dia memutuskan sambungan telepon. Dia mengusap kasar wajahnya. Otaknya betul-betul berputar 7 keliling memikirkan langkah selanjutnya. Istri yang seharusnya diajak berdiskusi ketika mendapat masalah, sekarang hanya bisa marah dan menangis. Untuk saat seperti ini, dia benar-benar membutuhkan sosok Arumi. Wanita sabar dan cerdas yang selalu memberikan jalan keluar dan semangat ketika ada kendala. Duduk di samping seraya mengusap pundaknya dan berkata, "Tenanglah, kamu pasti bisa." Arumi, gumamnya dengan suara parau. Meskipun memang Arumi jarang mendampingi kemanapun dia bepergian, tapi ada dukungan sebagai pengiring langkahnya. Pepatah mengatakan, panas setahun dihapus hujan sehari. Kebaikan yang Arumi taburkan hilang seketika hanya karena secuil kesalahan. Tak ada yang sempurna. Manusia diciptakan berpasang-pasangan agar saling melengkapi satu sama lain. Seharusnya Akmal mampu menerima kekurangan Arumi. Sebagaimana Arumi demikian, bukan membandingkan dengan wanita lain, bahkan mencari pelabuhan baru. Tak lama kemudian kendaraan asisten Rian telah terparkir di depan rumah bosnya. Pria berperawakan tinggi itu keluar dari mobilnya dan melangkahkan kaki sampai depan pintu. Meski melihat benda tersebut terbuka, tapi dia punya etika untuk tidak menerobos. Asisten Rian memencet bel guna memberitahu kepada pemilik rumah akan keberadaannya. Yang dicari pun muncul. Masuklah. Asisten Rian mengikuti langkah Akmal. Keduanya masuk ke dalam bangunan tersebut. Mereka duduk di ruang tamu, saling berhadapan satu sama lain. Asisten Rian menunggu Akmal membuka percakapan. Namun pria itu tampak berpikir. Dia terdiam dan menatap benda di depannya.